Kerap jadi sasaran netizen, Fuji An punya cara baru jawab semua tudingan. Tak perlu lagi repot-repot klarifikasi, Fuji langsung tunjukkan aksi nyata. Seperti yang baru-baru ini ketika ia dituding mulai abai pada gala Sky keponakannya hingga gala mulai tak terurus. Lagi-lagi keluarga ikut diseret-seret. Dan akhir pekan ini Fuji boyong gala Sky untuk liburan ke Bandung. Suka guys kalau bawa sampai keluarga aku. Terserah deh kalau kalian pengen jadiin aku bercandaan atau kalau kamu nggak apa-apa tapi jangan orang tua aku ya. Tolong dong. Ini udah nggak lucu kalau sampai bawa peranan keluarga. Bungsu dari 4 bersaudara ini buktikan janjinya bahwa ia sanggup ambil alih peran orang tua untuk gala. Menyenangkan hati keponakannya itu, Fuji ajak gala main ke kebun binatang. Kenalkan gala pada semua binatang, Fuji pun mencoba dampingi gala untuk berinteraksi dengan sejumlah binatang. Momen gala yang sempat takut justru jadi momen lucu. Tapi nggak cuma gala yang takut, Fuji yang terlihat santai ternyata sempat pula panik di awal. Makan, pegangin tolong, Pak. Momen kebersamaan Fuji dan keponakannya itu kembali banjir pujian fans berat Fuji. Ini tak jauh beda dengan momen ketika Fuji beberkan bukti transfer untuk orang tuanya dengan angka fantastis setelah netizen tuding Fuji pelit pada keluarga. Apakah cara Fuji hadapi netizen bahkan haters ini juga ikutan gaya Erika Carlina dan Rahel V-nya? Jika memang benar sah-sah saja, tapi ini justru menegaskan bahwa pengaruh Erika dan Rahel gak cuma soal gaya hidup, tapi juga soal reaksi sebagai selebriti. Tapi benarkah jauh sebelum terkenal, Fuji memang sudah dekat dengan hujatan? Lumayan adaptasi juga sih Kak, soalnya sebelum pas lagi kejadian tuh followers aku udah 70.000 gitu loh. Dan itu 70.000 tuh isinya 80% hujatan juga. Jadi sebenarnya sama aja, cuman kalau dulu tuh nggak terlalu banyak kayak sekarang yang jutaan orang. Tapi kayak dulu tuh ibaratnya 70.000 orang nih yang follow aku. Yang hujat ya cuma 45.000 orang, 40.000 orang kali. Raffi Ahmad memang selalu menjadi garda terdepan bagi para selebriti lain yang mengalami kesulitan terutama ekonomi. Seperti baru-baru ini, Raffi langsung merespon Sri Wulandari atau ibunda mendiang Julia Perez alias Jupe yang meminta tolong pada Raffi untuk membeli 1 unit apartemen peninggalan sang mendiang. Lantaran mahalnya biaya pengelolaan lingkungan atau IPL senilai 3 juta di tiap bulannya. Tanpa pikir panjang, Raffi pun langsung menyuruh tim manajemennya untuk mendatangi ibu mendiang Jupe. Sri Wulandari pun terharu karena rupanya Raffi masih mengingat dirinya. Bahkan Raffi juga beberapa kali sempat memberikan perhatian yang tak disangka seperti uang jajan. Oh tadi baru aja teleponan, baru aja komunikasi. Karena waktu itu almarhumah Jupe pernah ngomong waktu di rumah sakit, Rapi, kalau ada apa-apa mama aku tolongin mama gue ya. Alhamdulillah, seneng banget setelah direspon sama Raffi. Allah, Raffi itu luar biasa ya, warga luar biasa. Raffi, istrinya Nagita, semoga itu masa Allah baik membantu. Memang udah semangatin tuh. Timnya A pun yang pertama nyari mama tuh tim A dulu. Bahkan timnya A tuh sama Raffi disuruh lu cari mamanya juga sampai ketemu. Tinggal nunggu, ya nunggu Arab ya, nunggu dia semuanya ini. Ya, sejak mendiang Jupe meninggal, kehidupan Sri Wulandari terpuruk. Bahkan dirinya mengalami banyak kesulitan membayar tunggakan atau tagihan yang biasanya selama ini almarhumah topang sebagai tulang punggung keluarga. Satu hal, karena itu udah kelamaan 8 tahun dan sama sekali belum terisi. Dan dulu sayang nggak sih Mas ngejual? Dulu sayang, karena itu ketinggalan almarhum. Ya karena mau gimana lagi, kita harus ya lakukan sesuatu hal. Kalau masalah ekonomi mama sih nggak berlebihan, biasa-biasa aja. Mama kan bukan orang yang gimana-gimana. Alhamdulillah yang penting itu mama intinya kasih kesehatan aja. Adalah kita banyak keperluannya untuk betulin rumah singgahnya almarhum.
sama musolahnya yang di Serang. Bagaimana Raffi bantuin kondisi kesehatan mama yang cekak-cekak? Kita akan sesama teman ya saling bantu aja. Sementara itu di lain tempat, Rafathar, putra sulung Raffi dan Gigi juga sedang mencuri perhatian lantaran berhasil memenangkan juara pertama dalam lomba lari di sekolah. Ya, tak hanya ayah yang membuat bangga, sang anak pun demikian. Sendiri seperti apa sih Rafathar? Ini Rafathar Ayansa semuanya kita lakukan sama seperti anak yang lainnya. Mereka juga biar bermain, belajar, biar punya waktu juga buat dirinya sendiri, buat keluarga. Pokoknya mereka tetap anak-anak yang harus, setiap anak, seluruh anak Indonesia harus kita sayang. Saya sekarang harus terpaksa merubah penampilan saya karena saya harus bekerja, mencari nafkah untuk anak. Mohon maaf jika penampilan saya mungkin membuat tidak nyaman beberapa orang. Dengan nada lirih dan bibir bergetar diiringi tangis, kepada tim Gospot secara eksklusif, presenter Zeda Salim akhirnya buka suara, menumpahkan keluh kesah dan alasan di balik keputusannya melepas hijab yang sempat jadi sorotan netizen. Dengan berat hati, Zeda mengaku terpaksa mengambil keputusan tersebut karena sudah terdesak kebutuhan materi demi menopang kehidupan sehari-hari keluarganya, terutama untuk buah hatinya yang mulai dewasa. Apalagi orang tua yang selama ini menjadi tumpuan hidupnya sudah makin menua, tak sanggup lagi menopang kebutuhan hidupnya. Berkali-kali pontang-panting cari kerja, berkali-kali pula harapan itu kandas, hingga akhirnya Zeda bersimpuh pada Tuhan, meminta izin untuk melepas hijab yang dikenakannya selama ini. Pontang-panting mencari peluang pekerjaan ke sana kemari untuk menafkahi anak saya dan untuk mengobati badan dan mental saya yang sudah rusak. Beberapa kali saya ditolak, tapi saya harus tetap kuat dan waras karena saya punya anak yang membutuhkan saya. Selain mengaku kesulitan mendapatkan pekerjaan, Zeda juga kembali mengulik masa-masa paling traumatik dalam hidupnya, terutama dari 2 pernikahan di masa lalu yang telah membuat tubuh dan mentalnya hancur. Saking getirnya, pasca trauma di 2 kali pernikahan yang gagal itu, Zeda sempat dirawat di rumah sakit jiwa selama 2 bulan untuk menjalani perawatan mental. Sampai detik ini saya mengalami trauma yang sangat luar biasa. Dampak dari kekerasan dalam rumah tangga yang saya alami, sempat dirawat di rumah sakit kejiwaan. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.